Selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar analisis serial 2. Kali ini kita akan membahas materi subbab 5.4 yaitu kekontinuan seragam. Sebelumnya kita review kembali definisi fungsi kontinu, yaitu kalau misalkan A adalah suatu subhimpunan dari R dan C adalah suatu unsur di A, kita katakan fungsi f dari A ke R itu kontinu pada C jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada delta besar dari 0, sehingga untuk setiap x di A dengan jarak dari x ke min C, dari jarak dari x ke C itu kecil dari delta, maka berlaku jarak dari fx ke fc itu kecil dari epsilon. Perhatikan bahwa dari definisi ini, maka kita tahu bahwa pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Pertama adalah bahwa fungsi f itu kontinu pada setiap titik C di A, dan ini ekivalen dengan kalau kita diberikan sembarang epsilon besar dari 0, dan C adalah unsur di A, maka akan ada delta yang bergantung kepada epsilon dan C, yang nilainya positif, sedemikian sehingga untuk setiap x di A dengan jarak x ke C itu kecil dari delta, maka berlaku jarak dari fx ke fc itu kecil dari epsilon. Nah, perhatikan bahwa kalau di sini kita punya bahwa si deltanya itu bergantung kepada titik C yang diberikan. Nah, sekarang bagaimana kalau si delta itu tidak bergantung kepada C? Nah, ini yang kita sebut dengan kontinu seragam. Ya, sebagai ilustrasinya kayak gini ya, kalau kita punya fungsi Gx yang didefinisikan dari interval buka 0 sampai T hingga, yaitu yang didefinisikan Gx sebagai 1/x. Nah, perhatikan bahwa kalau kita ambil C-nya di 2, dan untuk epsilon sebesar setengah, ternyata delta yang memenuhi itu sangat lebar, cukup lebar. Nah, bandingkan dengan kalau titiknya itu ada di setengah. Untuk epsilon yang sama, ternyata delta yang memenuhinya itu kecil. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah fungsi yang ternyata ada nggak sih delta yang memenuhi sehingga dia berlaku untuk sembarang interval ini. Ada delta yang untuk pita lebar yang sama, dia tetap berlaku pada setiap titiknya. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, kalau kita punya f itu adalah fungsi dari A ke R, kita katakan f itu kontinu seragam pada A, artinya kalau kita diberikan sembarang epsilon positif, maka akan ada delta positif, sehingga untuk setiap x1, x2 di A dengan jarak x1 ke x2 itu kecil dari delta, maka berlaku fx1 dikurang fx2 kecil dari epsilon. Ini seharusnya x1 dan x2 ya. Nah, perhatikan kalau di sini si deltanya tidak lagi bergantung kepada C yang diberikan. Hanya bergantung kepada epsilon. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Oke, seperti biasa kalau kita diberikan definisi ini, kita harus bisa menegasikannya, artinya apa sih kriteria kalau fungsi yang tidak kontinu seragam. Nah, kalau kita punya A itulah suatu subhimpunan dari R dan F itu adalah fungsi dari A ke R, maka pernyataan berikut ekivalen. Pertama, F itu tidak kontinu seragam pada A. Nah, kemudian negasi dari ini berarti ada delta 0 besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap delta besar dari 0, negasinya terdapat x1, x2 di A dengan, atau ini saya nulis, atau ini karena delta, ini x delta u delta, sehingga ini saya belum konsisten seperti ini maksudnya y gini ya. Ada x delta y delta,
elemen A sehingga jarak dari X delta ke Y delta kecil dari delta, tapi jarak dari Fx delta ke Fy delta itu besar sama dari epsilon 0. Nah, pernyataan ini juga ekivalen dengan ada delta epsilon besar dari 0, dan dua buah barisan xn dan un di A, sehingga limit xn dikurang yn sama dengan 0, tapi jarak dari fxn ke fyn besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap n, elemen n. Nah, teorema ini dapat kita gunakan untuk melihat bahwa fungsi f yang didefinisikan dari himpunan buka 0 ke tahingga ke r dengan fx sama dengan 1 per x itu tidak kontinu seragam pada himpunan ini. Buktinya adalah kita mau menggunakan yang bagian ketiga, kita definisikan dua buah barisan di himpunan buka di himpunan ini, misalkan xn sama dengan 1 per n dan yn sama 1 per n. 1 per n plus 1, maka kita punya limit xn dikurang yn itu sama dengan 0, tapi fxn dikurang fyn, ini fxn adalah 1 per n, dikurang fyn, oh ini kurang ya ini. Benar. Ini berarti ini kan fxn sama dengan n, dikurang fyn, fyn-nya berarti n plus 1. Dan ini sama dengan 1. Untuk setiap n. Nah, kan ini butuh, oh ya, ini sebenarnya epsilon 0 ini kita dapatkan setelah kita ngitung ini ya. Jadi kita punya epsilon 0 sama dengan 1, dan dua buah barisan xn sama dengan 1 per n, dan barisan yn sama dengan 1 per n plus 1 di A, dengan limit xn min yn sama dengan 0, tapi fxn dikurang nilai mutlak fxn dikurang nilai mutlak fxn dikurang fyn sama dengan 1, sama dengan epsilon 0. Jadi menurut teorema yang bagian ketiga ini, fungsi f yang diberikan seperti ini dengan daerah asal ini 0 sampai tahingga itu tidak kontinu seragam pada A. Namun nanti kita akan lihat bahwa fungsi yang sama ini kalau kita domainnya kita batasi pada suatu interval tertutup dan terbatas, dia bisa kontinu seragam. Oke. Teoremanya adalah kalau kita punya I adalah suatu interval tertutup dan terbatas, dan F itu adalah suatu fungsi dari I ke R yang kontinu pada I, maka F itu kontinu seragam pada I. Buktinya, pertama kita tulis premisnya dulu, yang seperti saya bilang, mungkin dengan dosen lain itu tidak wajib menuliskan premis, tapi untuk perkuliahan dengan saya, kalian harus menuliskan premis terlebih dahulu. Oke, kita tulis premisnya, itu misalkan I adalah premis, berarti yang dari misalkan sampai sebelum kata maka. Berarti misalkan premisnya adalah misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas, dan F adalah fungsi dari I ke R, akan dibuktikan F kontinu seragam pada I. Kita akan buktikan ini dengan cara kontradiksi. Oke, pertama, berarti kontradiksi berarti yang ini kita anggap salah gitu ya. Jadi kita andaikan F itu tidak kontinu seragam. Kalau dia tidak kontinu seragam, maka menurut kriteria tidak kontinu seragam atau teorema 542, kita pilih yang bagian ketiga. Itu maka akan ada epsilon 0 positif dan dua buah barisan xn dan yn di I, sehingga limit dari nilai mutlak xn min yn itu 0, tapi jarak dari fxn ke fyn itu besar sama epsilon 0 untuk setiap n di n. Nah, karena I itu terbatas, maka
barisan xn juga terbatas. Ya, karena setiap xn ini ada di I. Sehingga menurut teorema 348, xn mempunyai subbarisan, kita sebut misalkan namanya xnk, yang konvergen ke suatu bilangan C di R. Nah, karena I itu interval tertutup, maka menurut teorema 326, C itu ada di I juga. Begitu juga dengan barisan YN akan mempunyai subbarisan YNK yang konvergen, karena ya YN adalah barisan di I. Lebih jauh, si YNK akan konvergen ke C. Kenapa? Karena YNK min C itu akan kecil sama dari nilai mutlak YNK dikurang C itu kurang dari nilai mutlak YNK kurang SNK ditambah nilai mutlak SNK dikurang C. Dan kita tahu ini barisan XNK itu konvergen ke C. Dan si yang ini kan konvergen ke 0. Jadi ini nanti akan kecil sama dengan 0. Jadi kita dapatkan YNK akan konvergen ke C. Nah, karena F itu kontinu pada I, maka menurut definisi fungsi kontinu, tadi kita tahu XNK konvergen ke C, maka karena F-nya kontinu, maka Fxnk akan konvergen ke Fc. Begitu juga dengan FyNk akan konvergen ke Fc. Karena dia konvergen, dua barisan ini konvergen ke Fc, ini berarti menurut definisi barisan konvergen, artinya akan ada M besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap NK besar dari M berlaku, nilai mutlak Fxnk dikurang Fc akan kecil dari epsilon per 2, dan ini untuk epsilon 0 yang ini tadi ya. Dan nilai mutlak FyNk dikurang Fc akan kecil dari epsilon 0 per 2. Akibatnya, nilai mutlak Fxnk dikurang FyNk akan kecil sama dengan nilai mutlak Fsnk dikurang Fc ditambah nilai mutlak FyNk dikurang Fc. Ini kecil dari epsilon 0 per 2 tambah epsilon per 2, 0 per 2, berarti ini kecil dari epsilon 0. Nah, padahal, jadi kita punya nilai mutlak Fxnk dikurang FyNk kecil dari epsilon 0. Kok ini kontradiksi dengan kondisi yang ini. Jadi pengandaian kita salah, berarti haruslah si F-nya kontinu seragam di I. Oke, contohnya untuk fungsi F yang tadi, sekarang kita batasi I-nya dengan satu interval tutup 1/10 sampai 2. Perhatikan bahwa Fx1 dikurang nilai mutlak Fx1 dikurang Fx2 itu sama dengan 1 per X1, kan F1 1 per 1 dikurang 1 per X2, dan ini jadinya adalah 1 per X1 dikali nilai mutlak X1 kurang X2. Nah, karena X1 dan X2 itu nilainya ada di antara 1 per 10 sampai 2, berarti kan 1 per X1 dikali X2 itu maksimum kan nilainya adalah 100. Berarti ini akan sama dengan 100 dikali X1 per X2. Berarti kita pilih si delta-nya adalah epsilon per 100. Kalau kita punya epsilon sembarang epsilon positif, kita pilih delta itu sama dengan epsilon 100, maka kita akan punya X1 dikurang X2 kalau kita punya X1 kurang X2 kecil dari epsilon per 100, kita akan punya nilai mutlak Fx1 dikurang Fx2 itu akan kurang dari
100, ini kan tadi ya, 100 dikali nilai mutlak S1 kurang X2 dan nilai mutlak S1 kurang X2, yang ini kan tadi kecil dari epsilon per 100, jadi kita akan punya ini kecil dari epsilon. Demikian, karena untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta sama dengan epsilon per 100, sehingga kalau kita punya nilai mutlak S1 dikurang S2 kecil dari epsilon per 100 berlaku nilai mutlak fx1 dikurang fx2 kecil dari epsilon, nah, maka dapat kita simpulkan bahwa f itu kontinu seragam pada I. Oke. Berikutnya kita akan dikenalkan dengan fungsi Lipschitz. Motivasinya sendiri adalah pada teorema ini kan kita kalau diketahui bahwa kalau interval I itu adalah tertutup dan terbatas dan f kontinu pada I, maka kita tahu f itu kontinu seragam pada I. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau intervalnya itu tidak ada, kita nggak tahu intervalnya itu tertutup dan terbatas. Nah, Lipschitz memperkenalkan definisi fungsi Lipschitz yang dapat digunakan pada sembarang interval untuk memberikan syarat cukup untuk kekontinuan seragam suatu fungsi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fungsi Lipschitz. Perhatikan bahwa pada teorema yang sebelumnya, fungsi yang kontinu seragam itu didefinisikan pada himpunan yang tertutup dan terbatas. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi tersebut didefinisikan pada himpunan yang tidak tertutup dan terbatas? Maka kita tidak bisa menggunakan teorema sebelumnya untuk membuktikan kekontinuan dari F. Dan kadang cukup sulit untuk membuktikannya. Rudolf Lipschitz memberikan syarat cukup untuk kekontinuan seragam suatu fungsi pada sembarang interval dengan memperkenalkan fungsi Lipschitz. Oke, apa sih fungsi Lipschitz? Oke, kalau kita punya A adalah suatu subhimpunan dari R dan F adalah fungsi dari A ke R, kita katakan fungsi F dari A ke R ini satu fungsi Lipschitz jika ada K positif sehingga nilai mutlak fx1 dikurang fx2 itu akan kurang dari K dikali nilai mutlak x1 dikurang x2 untuk setiap x1, x2 di A. Nah, kondisi ini menyatakan bahwa kalau kita punya fungsi dari A ke R, fungsi f dari A ke R adalah fungsi Lipschitz, dan x1, x2 elemen A dengan x1 tidak sama dengan x2, maka nilai mutlak fx1 dikurang fx2 per x1 kurang x2 itu akan kurang dari K. Oke, ingat lagi di kalkulus ini adalah gradien garis yang dibentuk dari gradien garis dari titik x1, fx1 ke x2, fx2. Berarti secara geometri, fungsi f dari A ke R itu adalah fungsi Lipschitz jika dan hanya jika nilai mutlak gradien suatu garis yang diberikan dari sembarang dua titik pada kurva Y sama dengan fx terbatas oleh suatu konstanta K. Oke, misalkan kita punya fungsi gini. Misalkan kita punya fungsi ini adalah fungsinya grafik. Nah, kalau kita ambil sembarang dua titik di sini, sembarang terserah
di mana saja, pokoknya sembarang dua titik yang berbeda di kurva ini. Kalau nilai mutlak gradien dari garis ini terbatas oleh suatu konstanta K, maka fungsi ini adalah fungsi Lipschitz. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau dia fungsi Lipschitz, maka nilai mutlak gradien dari garis yang diambil dari sembarang dua titik di kurva fx itu akan terbatas oleh K. Nah, untuk contohnya kita ambil, misalkan A itu adalah interval tertutup yang terbatas dari min 1 ke 1, dan kita definisikan f dari A ke R sebagai fx sama dengan x kuadrat. Perhatikan bahwa untuk setiap u dan x di A berlaku fx dikurang fu sama dengan x kuadrat dikurang u kuadrat. Itu sama dengan x tambah u dikali x min u. Itu karena x dan u itu ada di interval min 1 dan 2, maka nilai maksimum x tambah u adalah 2. Berarti ini nilainya, maka yang ini nilainya akan kurang dari 2 dikali x min u. Berarti kita punya K-nya ini. Berarti ini K kita, karena ada K positif sehingga jarak dari jarak dari fx ke fu itu adalah kelipatan dari jarak dari x ke u, maka f itu adalah adalah fungsi Lipschitz. Harusnya ini fungsi Lipschitz. F ini adalah fungsi Lipschitz. Oke, sekarang apa hubungannya fungsi Lipschitz ke kontinus ragam? Ternyata kalau kita punya f itu adalah fungsi Lipschitz, ternyata dia kontinus ragam. Nah, ingat tadi fungsi Lipschitz itu didefinisikannya pada sembarang interval. Nggak ada syarat bahwa A-nya itu tertutup dan terbatas. Oke, bagaimana buktinya? Oke, pertama tuliskan dulu premisnya. Premis berarti dari kata misalkan sampai sebelum kata maka. Kemudian makanya diganti dengan kata akan dibuktikan. Jadi kita premisnya adalah misalkan A subset R dan F adalah fungsi dari A ke R dan adalah fungsi Lipschitz. Karena dia fungsi Lipschitz, maka menurut definisi fungsi Lipschitz ada K positif sehingga nilai mutlak fx1 dikurang fx2 itu akan kurang dari K dikali nilai mutlak x1 dikurang x2. Kurang dari atau sama ya. Untuk setiap x1, x2 di A. Oke, tujuan kita membuktikan kontinus ragam. Kalau untuk membuktikan kontinus ragam berarti kita butuh epsilon. Berarti pertama kita ambil sembarang epsilon besar dari 0. Kemudian kita pilih delta sama dengan epsilon per K. Maka untuk setiap x1, x1 dan x2 di A dengan jarak dari x1 ke x2 itu kurang dari delta, akan berlaku jarak dari fx1 ke fx2 itu kurang dari K dikali jarak dari x1 ke x2, karena tadi ini dari sini, karena f-nya fungsi Lipschitz. Dan karena x1 kurang x2 itu kecil dari delta, dan deltanya kita pilih epsilon per K, maka ini akan kecil dari K dikali epsilon per K. Dan ini sama dengan epsilon. Karena untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta sama dengan epsilon per K, sedemikian sehingga untuk setiap x1 dan x2 di A dengan x1 dikurang nilai mutlak x1 dikurang x2 kecil dari delta berlaku, nilai mutlak fx1 dikurang fx2 kecil dari epsilon, maka dapat kita simpulkan bahwa f itu kontinus ragam pada A. Oke, berikutnya kita akan bahas perluasan dari teorema
kekontinuan seragam. Pertama, yang berkaitan dengan barisan Cauchy dulu. Ingat, barisan Cauchy adalah kalau kita katakan X dan ada barisan X sama dengan Xn itu adalah barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada bilangan asli H epsilon, demikian sehingga untuk setiap Nm besar sama dengan H epsilon dan Xn sehingga untuk setiap N dan M besar sama dengan epsilon, Xn dikurang Xn dan Xm itu memenuhi nilai mutlak Sn dikurang Sm itu akan kecil dari epsilon. Atau artinya adalah akan ada dua buah bilangan asli N dan M besar sama epsilon sehingga jarak si Xn ke Xm itu akan semakin kecil atau Xn akan semakin dekat dengan Xm. Oke, sekarang teoremanya adalah kalau kita punya F itu adalah fungsi dari A ke R, A-nya adalah sembarang interval, dan F-nya kontinu seragam pada A. Kemudian kalau kita punya Xn itu adalah barisan Cauchy di A, maka ternyata si Fxn itu barisan Cauchy juga di R. Ini dengan perkataan lain mengatakan bahwa si kekontinuan seragam itu mengawetkan barisan Cauchy. Oke, untuk buktinya, kita tulis premisnya dulu, berarti dari kata misalkan sampai sebelum kata maka. Berarti misalkan A subset R dan F fungsi dari A ke R, yang kontinu seragam pada A, dan Xn adalah barisan Cauchy di A. Kita mau membuktikan Fxn barisan Cauchy di R, berarti kita butuh epsilon dan terus kita ambil sembarang epsilon dan kita harus mencari H epsilonnya. Oke. Pertama, ambil sembarang epsilon besar dari 0 karena F kontinu seragam pada A, maka menurut definisi kontinu seragam akan ada delta besar dari 0 sehingga untuk setiap X1 X2 di A dengan X1 jarak X1 dikurang X2 kecil dari delta berlaku jarak dari Fx ke ini Fx1 seharusnya ya Fx2 kecil dari epsilon. Nah, karena Xn itu adalah barisan Cauchy, maka untuk yang ini, untuk delta ini akan terdapat H delta elemen R sehingga kalau untuk definisi ini si delta ini adalah epsilon gitu ya. Karena Xn adalah barisan Cauchy, maka akan ada H. Tadi kita sudah punya delta, X1 kurang X2, nilai mutlak X1 kurang X2 kecil dari delta. Nah, karena tadi Xn adalah barisan Cauchy, maka akan ada H delta elemen R sehingga untuk setiap N dan M besar atau sama dengan H delta akan berlaku jarak dari Xn ke Xm itu akan kurang dari delta. Nah, karena jarak dari Xn dikurang Sm itu kurang dari delta, dan F itu kontinu seragam pada A, maka kita punya jarak si Fxn ke Fxm itu kecil dari epsilon. Oke, karena sekarang kita sudah punya bahwa karena untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0 sehingga kalau kita punya Xn nilai mutlak Sn dikurang Sm kecil dari delta, ternyata kita punya nilai mutlak Fxn dikurang Fxm kecil dari epsilon, maka dapat kita simpulkan bahwa si Fxn itu juga barisan Cauchy. Oke, sekarang kita masuk ke teorema perluasan kontinu. Fungsi f yang kontinu seragam pada interval buka A, B. Oke, fungsi f itu kontinu seragam pada interval
buka A, B jika dan hanya jika f itu dapat diperluas menjadi suatu fungsi yang kontinu pada interval tutup A, B. Oke, karena ini pernyataannya jika dan hanya jika, berarti kita harus buktikan dua arah. Ini pertama dari kanan ke kiri. Ini sebenarnya cukup jelas. Ya, kita misalkan G adalah suatu fungsi dari interval tutup A, B ke R. Itu adalah perluasan dari fungsi f dari interval buka A, B ke R. Dan si G-nya itu kontinu pada interval tutup A, B. Nah, karena ini adalah interval tertutup dan terbatas, oke, karena ini adalah interval tertutup dan terbatas, maka menurut teorema 543, G itu kontinu seragam pada interval tutup A, B. Ya, tentu saja F-nya juga, karena F itu sebenarnya kan ini sama, pendefinisiannya sama sebenarnya, karena di sini dia kontinu seragam, ya tentu saja di A, B dia juga kontinu seragam. Sebaliknya, kita misalkan F itu adalah fungsi yang kontinu seragam pada interval buka A, B. Nah, kita akan kan dia, misalkan sekarang akan ini adalah A, B. Nah, yang kita tahu dia kontinu seragam, kalau kontinu seragam itu kan, tadi kalau kontinu seragam itu fungsinya nggak mungkin terlalu nanjak atau terlalu naik, karena tadi untuk setiap epsilon pita deltanya itu kita bisa ngambil pita delta yang sama. Ya, mungkin kira-kira fungsinya begini. Nah, fungsi ini akan kita perluas sampai ke ujungnya A dan ke ujung kanan sampai ke B. Oke, pertama kita definisikan Xn adalah, kita misalkan Xn adalah barisan di AB yang konvergen ke A. Oke. Maka berdasarkan lemma 353, karena Xn merupakan barisan Cauchy. Nah, teorema 353 itu bilang adalah barisan yang konvergen adalah barisan Cauchy. Kenapa kita bisa mendefinisikan barisan yang konvergen di A, B? Karena kan himpunan ini terbatas, dan kita punya teorema bahwa setiap pada himpunan yang terbatas pasti ada barisan yang konvergen. Nah, karena tadi sampai mana ya? Oke, ini Xn barisan Cauchy. Karena Xn-nya barisan Cauchy, maka berdasarkan teorema 547, ya yang ini, karena F-nya kontinu seragam, dan fungsi yang kontinu seragam untuk mengawetkan barisan Cauchy, dan kita punya Xn barisan Cauchy, akibatnya barisan Fxn juga barisan Cauchy di R. Nah, karena dia barisan Cauchy, maka menurut teorema 355, Fxn konvergen. Kita misalkan Fxn itu konvergen ke K.
Kemudian kita misalkan UN adalah sembarang barisan lain di interval A, B, interval buka A, B yang konvergen ke A. Maka limit xn dikurang UN sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Karena F continue seragam pada A, B, kita punya limit F UN itu sama dengan ini kan cuman berdasarkan sifat linear limit ya. Ini adalah limit FUN dikurang Fxn ditambah limit Fxn. Dan ini karena dia kontinu seragam, karena ini kurang dari 0, maka ini, kalau ini konvergen, maka ini juga konvergen. Jadinya ini juga 0. Sehingga jadinya sisa K. Jadi kita punya limit FUN sama dengan K. Nah, karena untuk sembarang barisan, ini kan tadi kalau kita ngambil xn, ternyata konvergen ke A, ternyata fxn konvergen ke K. Kemudian kalau kita ambil barisan UN yang konvergen ke A, ternyata kita punya FUN juga konvergen ke K. Berarti untuk sembarang barisan, dapat kita simpulkan, untuk setiap barisan, ya sebut saja namanya xn di A, B yang di interval buka A, B, yang kalau dia konvergen ke A, ternyata kita memperoleh bahwa si barisan fxn-nya akan konvergen ke K. Ya, ini sebenarnya ya kalau xn akan ke di sini fxn. Kalau kita punya ternyata yn di A, B yang konvergen ke A, ternyata kita punya fyn tetap konvergen ke K. Dan misalkan kita punya un di A, B yang konvergen ke A, ternyata kita punya fun juga konvergen ke K. Nah, karena berlaku untuk sembarang, maka kalau kita ambil X ya, berarti kalau kita ambil X di interval A, B, maka limit X menuju A dari Fx itu juga sama dengan K. Dengan cara serupa, kita akan dapat memperoleh L di L sehingga limit X menuju B dari Fx sama dengan L. Kemudian kita definisikan fungsi G dari interval tutup A, B ke R sebagai Gx sama dengan Fx kalau X-nya ada di interval buka A, B, dan Ga sama dengan K, Gb sama dengan L. Tadi ilustrasinya gini, kalau tadi kita punya gini, sekarang ini ada ini Fx, ini sama dengan Gx, ketika dia berada di sini. Kemudian pas di ujung sini, ini adalah A. Ini adalah GA, kita definisikan sebagai limit dari X menuju A Fx. Dan ini GB, kita definisikan sebagai limit dari X menuju B Fx. Nah, karena limit X menuju A Gx sama dengan Ga dan limit X menuju B Gx sama dengan Gb, maka dapat kita simpulkan bahwa G itu kontinu dan ya Fx Fa sama dengan Ga kan. Maka dapat kita simpulkan G itu kontinu di interval tutup A, B. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hampiran fungsi kontinu oleh fungsi tangga. Ternyata kita dapat menghampiri fungsi yang kontinu tersebut dengan suatu fungsi tangga. Oke, pertama kita kenalkan dulu fungsi tangga. Misalkan S itu adalah suatu fungsi dari himpunan tertutup, interval tertutup dan terbatas A, B ke R. Kita katakan S itu fungsi tangga jika terdapat koleksi subinterval I1, I2 sampai IN dari A, B dan bilangan real C1, C2 sampai Cn.
Sehingga IJ diiris IK sama dengan himpunan kosong jika J tidak sama dengan K, dan gabungan dari semua IJ ini adalah A, B. Oke, kalau dalam aljabar kita sebutnya kita sebut juga bahwa si I1, I2 sampai IN itu adalah suatu partisi pada A, B. Partisi artinya adalah dia adalah himpunan yang saling asing, dan kalau digabungkan semuanya dia jadinya A, B. Kemudian X itu didefinisikan sebagai fungsi konstan, di mana XX sama dengan CJ kalau X-nya itu ada di IJ. Berarti XX sama dengan C1 kalau untuk semua X di I1, XX sama dengan C2 untuk semua X di I2, dan seterusnya XX sama dengan CN untuk semua X di IN. Sebagai contoh, misalkan kita punya fungsi F dari min 2,4, interval tutup min 2, sampai 4 ke R, yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 0 kalau x-nya dari interval. Oke, definisikan seperti ini. Fx sama dengan 0 kalau x-nya dari interval setengah tutup atau setengah buka dari min 2 sampai 1, dan fx sama dengan 1 kalau x-nya ada di interval min 1 sampai 0, dan fx-nya sama dengan setengah kalau x-nya dari 0 sampai setengah, interval buka 0 sampai setengah. Kemudian fx sama dengan berapa ini? 3 kalau x-nya dari interval tutup setengah tutup dari setengah sampai 1. Kemudian fx sama dengan min 2 kalau x-nya ada di antara interval tutup 1 sampai 2, dan fx sama dengan 2 kalau x-nya ada di interval setengah buka dari dari 3 ke 4. Oke, terimanya adalah kalau kita punya I itu adalah interval tutup dan terbatas, dan F adalah fungsi dari I ke R dan kontinu pada I. Kemudian jika diberikan sembarang epsilon besar dari 0, maka katanya akan ada fungsi tangga S epsilon dari I ke R, sehingga si jarak dari Fx ke S epsilon X itu kurang dari epsilon untuk setiap X elemen I. Artinya ini tidak lain mengatakan bahwa si Fx ini dihampiri oleh si S epsilon X. Oke, bagaimana buktinya? Ya, seperti biasa, tuliskan premisnya dulu. Dari misalkan sampai sebelum kata maka. Oke, misalkan I adalah interval tutup dan terbatas, dan F adalah fungsi dari I ke R yang kontinu pada I. Dan jika I epsilon besar dari 0, kita ganti dengan ambil sembarang epsilon besar dari 0. Kita punya premis F-nya kontinu pada interval tertutup dan terbatas. Karena dia kontinu pada interval tertutup dan terbatas, maka menurut teorema 53, F itu kontinu seragam pada I. Karena dia kontinu seragam, akibatnya untuk epsilon yang kita ambil ini akan ada delta besar dari 0. Sehingga untuk setiap X1, X2 di I ini seharusnya ya, dengan nilai mutlak X1 dikurang X2 kecil dari delta akan berlaku nilai mutlak Fx1 dikurang Fx2 kecil dari epsilon. Oke, kita misalkan ini persamaan 4. Kemudian kita misalkan I itu adalah interval tertutup dari A sampai B. Kemudian ya, tujuan kita ngapain sih? Kita ingin mengkonstruksi fungsi S epsilon. Oke, berarti pertama kita perlu membagi-bagi interval A sampai B itu. Misalkan tadinya kita punya ini
Misalkan ini adalah A, B. Kemudian kita pilih N, bilangan asli N, sehingga N-nya besar dari B dikurang A per delta. Kemudian kita definisikan H itu adalah B min A per N. Oke, berarti ini kita bagi interval B sampai A ini sampai N. Ilustrasinya misalkan, sebagai ilustrasi misalkan N-nya adalah 4 gitu ya. Oke, berarti ini adalah, kemudian ini I1 adalah A plus H. Ini adalah A plus 2H, A plus 3H. A plus 4H. Ini I1 kita. Ini I1, I2, I3, I4. Kemudian definisikan S epsilon X sama dengan FA plus JH untuk setiap X elemen IJ. Ya, misalkan kita punya fungsinya begini. Misalkan kita punya fungsi misalkan ini adalah grafik fungsi dari si fx gitu ya. Misalkan ini adalah fx. Oke, katanya definisikan S epsilon X sama dengan FA plus JH. Berarti kalau X-nya ada di I1, kita definisikan si S epsilon X sama dengan FA plus H. Berarti ini. Berarti ini. Oh, ini gambarnya. Oke. Oke. Jangan hijau. Oke, yang ini kita definisikan sebagai, ini adalah S epsilon. Ini S epsilon X. Untuk X-nya ada di interval I1. Ini ya, sampai sini. Kemudian untuk I2 kan ini. Nah, ini adalah ini yang untuk, ya kalau X-nya ada di I2, kemudian kalau ada di I3 berarti ini sampai sini. Kemudian untuk I4 yang ini. Maka kita punya si S ini adalah fungsi tangga. Lebih lanjut, untuk setiap X elemen IJ berlaku X dikurang A plus JH itu akan kurang dari H. Ya, karena tadi kan ini ukurannya deltanya diambil sebesar H. Dan ini akan kecil dari delta. Sehingga berdasarkan yang ini, kita akan punya, tadi kan karena dia kontinu seragam, kalau kita punya jarak dari X kurang A plus IH kecil dari delta, kita akan punya Fx, jarak dari Fx dikurang F A plus JH itu akan kecil dari epsilon. Dan Fx dikurang Fa plus JH sendiri adalah si Xx S epsilon X. Jadi kita punya jarak dari Fx ke S epsilon X itu kecil dari epsilon. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa fungsi F, fungsi kontinu F itu suatu fungsi kontinu F dapat dihampiri oleh suatu fungsi tangga.
Demikian pembahasan materi 5.4. Silakan dicobakan kerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan materi 5.4.